Halo teman-teman semua, selamat datang di program Akademi Membangun Reseller. Program ini saya membuat secara khusus, saya dengan tim membuatnya secara khusus teman-teman yang berencana membangun pasukan reseller. Nah, PR sekali ketika kita berencana membuat pasukan reseller tapi kita tidak punya skill untuk bagaimana mengkonsep, bagaimana merekrut, bagaimana mengequip, bagaimana mempersiapkan sehingga kita nggak cuma jago rekrut, tetapi kita juga bisa mempersiapkan pasukan kita untuk bisa jago jualan. Nah, yang menjadi PR adalah begini. Seringkali orang ikut-ikutan punya reseller. Seringkali orang-orang ikut bangun reseller, ikut rekrut reseller. Tapi yang jadi PR adalah ketika mereka sudah punya reseller, bingung mau ngapain. Benar ya? Bingung. Ketika reseller udah ada, pertama kali apa yang harus saya lakukan ya, Mas? Gimana caranya biar reseller bisa kedorong jualan ya? Bagaimana mereka supaya punya poster? Bagaimana mereka bisa mulai starting jualan? Akhirnya bingung. Nah, yang jadi PR adalah ketika sudah masuk jadi grup kita, resellernya malah bingung semua. Bingung karena kitanya yang bingung, resellernya malah bingung. Kenapa bingung? Karena kitanya bingung. Itu kenapa? Karena mereka tidak di-equip. Itu kenapa saya membuat sebuah program Akademi Membangun Reseller. Ini program sederhana. Saya juga akan lebih banyak cerita pengalaman saya, bagaimana saya bisa punya lebih dari 2.000 reseller di 4 divisi yang saya bangun di grup Adnovate. Dan saya mendorong teman-teman semua, ketika teman-teman sudah mengikuti program ini, jangan cuma beli, jangan cuma bayar, jangan cuma registrasi. Tetapi saya mau dari setiap video yang saya persiapkan, yang saya sharingkan, teman-teman persiapkan catatan, persiapkan latihan, persiapkan kapan targetnya harus bisa achieve. Intinya adalah, nggak perlu lahap semua video dalam satu hari. Saya mendorong teman-teman, satu hari satu video, atau sehari 2 video, sehari 3 video nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu, oke, saya mengerti konsepnya, oke, saya mengerti teknisnya. Saya nggak akan banyak ngebahas motivasi, saya akan ngebahas tentang teknis-teknis dari konsep-konsep yang sudah diterapkan. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu. Akhirnya tahu, oh begini, stepnya begini, setelah ini begini, setelah ini begini gitu. Dan saya berharap teman-teman ketika teman-teman sudah tahu caranya, teman-teman bisa meningkatkan penjualan, omset, bisnis, dan juga pertumbuhan bisnis teman-teman bisa terus melesat. Oke, saya akan mulai dengan video awal ini. Saya mulai dengan pengantar program Akademi Membangun Reseller. Jadi Akademi online ini saya buat secara khusus sebagai kelanjutan dari program Akademi Jago Jualan dan juga program kelanjutan dari Facebook Ads Academy bersama Mas Niki. Saya berharap program ini secara khusus, secara fokus bisa menolong teman-teman ketika mempersiapkan membangun reseller ya. Membangun reseller. Oke. Ya. Yang pertama saya mau tekankan adalah begini. Teman-teman, program ini saya buat secara khusus karena saya punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah, satu, ketika teman-teman ikut program ini, teman-teman paham bahwa ternyata membangun pasukan reseller nggak bisa asal-asalan. Teman-teman harus serius membangun pasukan reseller dengan teknis yang tepat. Pasukan resellernya bisa banyak. Kalau teman-teman nggak punya teknisnya, teman-teman nggak punya skillnya, teman-teman nggak bisa punya pasukan reseller yang banyak. Menjadi PR adalah begini, saya punya banyak teman, mereka sudah bertahun-tahun punya pasukan reseller, tapi segitu-gitu aja. 30, tahun depan 30, tahun 2 tahun lagi 30, 4 tahun lagi tetap nggak berkembang, nggak bertambah. Akhirnya mereka, ya growth-nya segitu, stagnan. Kebayang ya? Karena pada akhirnya dari situ orang-orang tahu bahwa ternyata karena dia nggak dipersiapkan dengan skill dan teknis yang benar, itu jadi stuck. Dia nggak bisa grow, dan akhirnya gitu-gitu aja. Yang kedua, teman-teman harus punya, saya mendorong teman-teman punya tujuan dari program ini, omset teman-teman bisa meningkat. Ini pasti ya, ini direct impact. Omset teman-teman meningkat. Kenapa? Karena teman-teman punya pasukan reseller. Kenapa? Nanti saya jelaskan di video berikutnya kenapa pasukan reseller bisa berdampak ke omset. Yang ketiga, bisnis teman-teman bisa bertumbuh. Bertumbuh itu nggak berbicara mengenai omsetnya aja. Jadi bisa bertumbuh dalam industri, bisa bertumbuh dengan industri yang lain. Bisa muncul divisi 1, muncul divisi 2, muncul bisnis 1, muncul bisnis 2. Kebayang?
itu yang saya terapkan di kantor di mana saya grow up di Ethnovate. Kantor yang kami rintis di Ethnovate Group. Ketika saya punya pasukan reseller, maka akhirnya pasukan reseller itu bertambah. Tidak hanya bertambah, semakin besar, divisi juga bertambah. Mulai dari divisi ini, divisi ini, divisi ini, divisi ini. Dan itu produknya beda-beda. Pasukan reseller ada yang sama, ada yang beda. Tapi yang menarik adalah bertumbuh. Tidak hanya omsetnya meningkat, tapi juga bisnisnya bertumbuh. Sehingga kita punya industri-industri yang lain. Industri ini, industri itu. Dan pada dasarnya adalah ketika teman-teman sudah berkembang dan mempersiapkan resellernya dengan baik, teman-teman bisa tahu, oh ini potensial, oh ini nggak potensial. Test market, oh ini nggak potensial, ini potensial, ini nggak potensial, ini potensial. Kebayang ya? Berikutnya, ketika teman-teman sudah mau reseller, saya punya tujuan teman-teman bisa punya bisnis yang kuat. Maksudnya apa, Mas Hermas? Bertumbuh belum tentu kuat. Kuat itu udah pasti bertumbuh. Oke? Kuat ini berbicara mengenai apa? Teman-teman, selain teman-teman growth, tapi juga secara cash flow teman-teman juga naik. Ini berarti secara revenue, ini secara cash flow ya. Secara profit juga naik. Profit juga. Kenapa? Karena ini dia. Karena pasukan reseller teman-teman bertambah banyak. PR-nya adalah begini, tapi saya nggak tahu Mas, bagaimana rekrut, bagaimana mengembangkan, bagaimana mendorong mereka punya skill yang bagus, bagaimana mereka bisa jual dengan baik. Nah, kalau pertanyaan itu kenapa teman-teman ikut program ini? Kebayang ya? Dan saya mau cerita, latar belakang saya buat ini karena seringkali orang ketika sudah punya reseller, atau jangan ngomongin sudah punya reseller, ketika mereka sudah pernah jualan, lihat ya, saya pernah ngalamin, saya punya beberapa tim juga ngalamin. Ketika kita sudah pernah ngerasain jualan, teman-teman pasti pernah ngerasain pecah telur ya. Pecah telur. Pecah telur itu istilah sederhana dari sebuah konsep ketika, oh ternyata pernah closing itu enak banget ya. Itu namanya pecah telur. Itu closing pertama kali. Beda orang yang nggak pernah jualan di online, atau jualan online atau offline nggak masalah. Beda orang yang pernah jualan sama nggak pernah jualan. Ketika dia sudah pernah ngerasain pecah telur, itu rasa bahagianya itu bahagia banget. Posting ada yang closing, ada yang transfer. Oh itu bahagia banget. Tapi yang jadi PR adalah ketika dia pecah telur, udah closing, ada satu momen di mana dia ngalamin yang namanya stuck, bahkan turun. Apanya? Omsetnya. Kenapa turun? Karena pada dasarnya ketika mereka jualan di market yang sama, terus-menerus. Lama-kelamaan dipakai, marketnya dipakai. Lama-kelamaan apa? Habis. Kayak kita memancing di kolam. Kita memancing di kolam yang keruh karena ya udah habis. Kita habis, bahkan ikan-ikannya udah habis. Kolam ikan udah habis. Oleh karena itu, seringkali orang dengan kondisi begini, dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Ini latar belakangnya. Oleh sebab itu, perlu dibangun yang namanya satu konsep membangun pasukan. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya reseller, reseller ini, maka dia membawa market ini. Contoh, ketika saya punya web praktis, ada market PNS, ada market toko online, ada market industri edukasi, ada market industri teman-teman yang baru merintis bisnis online. Marketnya beda-beda. Akhirnya kita nggak cuma ngomongin tentang market yang sama terus, karena lama-lama habis. Kebayang ya? Nah, saya mau cerita dikit. Pengalaman yang kami lakukan di video pengantar ini, saya mau menceritakan bagaimana proses saya membangun pasukan reseller ya. Sehingga teman-teman kebayang. Dari sini, dari saya bercerita, teman-teman kebayang, oh ternyata polanya begini ya. Ternyata pola tinggal diikutin ya. Yes, tinggal diikutin aja. Tinggal dicontek kalau saya bilang. Saya selalu bilang, teman-teman tiru, amati tiru modifikasi. Kalau perlu ATP, amati tiru plak-plak, contek aja nggak masalah. PR-nya kita bukan masalah nyontek nggak nyontek, masalahnya adalah seringkali orang ikut seminar, ikut training, ikut course, ikut belajar toolsnya, beli toolsnya banyak. Tapi ketika mereka udah beli, mereka cuma sebatas dibeli. Ya kayak orang beli buku gitu ya. Di Ethno Store ada beberapa customer kami, mereka suka banget beli buku gitu. Saya
karena saya nggak berjualan dan saya mendorong orang beli buku aja, tapi mereka juga harus praktek. Ketika mereka praktek dan berdampak, kan kami senang. Kami nggak senang cuma sold doang, tapi kami senang ketika itu berdampak. Kebayang ya? Saya berharap teman-teman, poin-poin materi di sini adalah tidak hanya orang jago beli, jago koleksi, apalagi jadi kolektor course, kolektor tools, kolektor buku. Teman-teman harus bisa menerapkan apa yang teman-teman sudah beli. Oleh karena itu teman-teman, ketika saya ngalamin sendiri membangun pasukan reseller, karena saya pernah ikut satu seminar training dan itu bagus banget. Dia bercerita begini, pada dasarnya adalah kalau kita mau kencang jualannya. Jadi gini, kalau kita mau kencang jualan sendiri pun bisa. Kalau dia jago FBS, copywriting, punya kolam besar, keren, bisa. Tapi kalau mau kenceng terus-menerus dan jangka panjang, teman-teman harus punya pasukan. Kenapa? Ini berbicara mengenai long lasting, sehingga tidak hanya di awal doang. Seringkali teman-teman ngeliatnya ada para trainer, master, ada orang-orang yang hebat jualan. Yang pertama kenceng, jebret. Besoknya nggak begitu kenceng. Yang pertama jebret, yang berikutnya nggak begitu kencang karena mereka berjualan dengan kolam atau leads yang mereka punya, list building yang mereka punya aja. Nah, ketika list building yang dibangun teman-teman tidak hanya list building, saya juga bangun list building, tapi juga teman-teman punya pasukan, sehingga konsepnya adalah teman-teman bisa membangun penjualan dan peningkatan omset terus menerus, tidak hanya di momen-momen awal doang. Kebayang ya? Nah, oleh karena itu saya mau cerita bagaimana saya awal mula membangun Ethnovet. Jadi teman-teman tinggal contek. Oke. Ethnovet awal mula berdiri itu sekitar 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya. Kami pertama kali, ini saya jarang bahas ini di sebuah video. Ethnovet pertama kali launching, kami punya satu divisi. Kami konsepnya divisi ya. Unit bisnis kami namanya divisi. Namanya Digital Marketing Agency. Digital Marketing Agency. Ini kami punya beberapa klien seperti Sequis Live, Pertamina, Microsoft. Kami melayani mereka dalam konteks membantu di dalam konteks Facebook marketing, Twitter marketing pada saat dulu zamannya Twitter, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Nah, divisi awal ini kami merintis, itu kami punya beberapa klien, dan kami pada saat merintis awal ini kami punya divisi web practice. Apa ini web practice? Web practice adalah web instan, webpractice.com, web instan yang bisa menolong orang UKM atau pebisnis pemula. Mereka bisa punya web dengan 3 kali klik, terus upload, terus jadi webnya. Nah, waktu kami bangun web practice, kami ngalamin yang namanya 6 bulan pertama itu gede banget penjualannya. Langsung ke 12 bulan itu mulai begini, gitu. Kebayang nggak? 6 bulan pertama ini naik. 6 bulan berikutnya tinggi, tapi stuck. Ratusan omsetnya, tapi ya stuck. Kebayang stuck. Lalu apa yang kami lakukan? Kami evaluasi. Ternyata PR-nya bukan di produknya. PR-nya ternyata di edukasi market dan kita kehabisan market yang kita punya. Dulu saya pernah punya BBM, pin BB itu sampai 22 pin BB. Total yang kita punya di dalam BB itu full kontak semua, itu sekitar 35 ribu pin kontak. Customer, itu calon customer teman-teman. Tapi itu direct selling yang kita jual. Waktu awal gede, jebret, sampai kita punya 2.000 klien dari web practice. Suatu klien terbesar web instan, web practice, jebret 2.000. Tapi ketika kita mau naik ke 3.000 agak susah. Lalu apa yang kami lakukan? Kami evaluasi, ternyata web practice itu nggak bisa, kalau mau kencang nggak bisa jualan sendiri, maka kita pelan-pelan punya pasukan reseller. Nah, saya tulis di sini aja ya. Saya sebut namanya agen. Mereka berjual web practice, mereka punya komisi 30%. Anggaplah jual 1,5 juta, mereka punya 400 ribu, 300 ribu, atau 500 ribu gitu. Ada beberapa paket. Pokoknya intinya adalah kita ada agen. Kita punya agen di web practice sekitar 300 sampai 500, saya lupa detailnya berapa. Mereka berjualan web practice pakai modal online. Yang mengerjakan kita atau customer yang ngerjain atau agen yang ngerjain.
Singkat cerita teman-teman, ketika saya merintis web praktis, para agen web praktis, mereka offering, request, Mas, kalau web itu bagus, cuma kami agak kesulitan ketika nggak harus ketemu gitu. Kita kesulitan ketika nggak ketemu, jadi kita harus ketemu. Kalau misalnya nggak ketemu, lebih enak Mas jualan produk-produk fisik. Kita tes dengan produk buku. Divisi 1, divisi 2. Ini divisi 0 kalau kami bilang. Kenapa? Karena kami hanya mengerjakan setahun 2 tahun. Kliennya gede, tapi kita nggak melanjutkan karena PR banget untuk bisa handling klien corporate. PR-nya adalah request-nya banyak, tetapi turnover-nya nggak bagus. Ya, itu cerita panjang nanti. Oke, akhirnya kita coba divisi buku bisnis atau Ethnostore. Kami mulai ini tahun lalu, 2016, kami mulai rekrut di bulan Maret. Jadi sekarang sudah setahun lebih, setahun 2 bulan, setahun 3 bulan. Teman-teman tahu, per bulan kami rekrut sekitar 50 sampai 150 reseller. Ini rutin kami rekrut. Karena kami punya pasukan tim rekrutmen. Kami nggak merekrut dari customer, tapi kami merekrut dari FBS, dari leads, dari kolom prospek, dari FB group gitu yang kita punya. Dan teman-teman sekarang, ini total reseller kami, di sini ada sekitar 1.500 reseller. Seluruh Indonesia dan beberapa negara. Hong Kong, Taiwan, Korea, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Lalu kami mendevelop divisi Ethnomart yang sekarang kami persiapkan untuk produk fashion dengan nama El Rahma. Itu satu bisnis fashion muslim yang kita persiapkan. Ini kita bangun dengan pasukan reseller juga. Kita start, kita punya sekitar 300 sampai 500 dari Ethnomart. Nah, mereka fokus. Pasukan reseller. Dan kita punya target ini 5.000. Kita punya target ini 4.000 minimal. Reseller. Dan ada agen. Kita punya divisi, nah ini yang lucu, divisi akademi. Program ini dijual juga melalui para affiliate. Mereka konsepnya beda sama reseller, mereka pakai link, pakai affiliate. Jadi mereka nyebar link, mereka dapat komisi dari link yang mereka berhasil sebar dan closing. Ini ada affiliate tim. Kami baru rintis, ini baru sekitar 50 sampai 100, saya lupa. Targetnya minimal 1.000 akhir tahun. Tapi kebayang yang kita bangun. Kebayang teman-teman yang kita bangun dari semua divisi Ethnovate, divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4. Kami mempersiapkan semua divisi dan mereka ada leadernya masing-masing. Mereka disupport oleh tim rekrutmen, tim group leader, tim admin, tim packing. Mas, ini kan kalau udah jadi company besar, Mas ini kan udah ketika sudah settle atau apa. No. Konsepnya begini, kita menuju ke sini. Bahkan saya juga baru mulai, teman-teman. Nah, tapi saya berharap teman-teman ketika teman-teman punya satu konsep yang sama kayak saya, atau setidaknya kebayang mulai prosesnya bagaimana, tahu arahnya kemana, tahu goalnya kemana. Jadi jangan begini, punya pasukan reseller 30, 40, tahun depan 40, tahun depan 40, nggak bertambah-tambah, nggak berkembang, akhirnya stagnan. Nah, saya punya satu mimpi untuk bisa dalam waktu sebelum 2020 untuk punya 10.000 minimal pasukan reseller. Karena apa? Kenapa? Karena saya dengan tim Ethnovate punya vision membuka lapangan kerja untuk 10.000 orang. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh ke video berikutnya adalah teman-teman harus punya mimpi, teman-teman harus punya visi. Ini awalnya, ini mimpinya, ini target yang teman-teman harus kejar. Kalau ini udah punya teman-teman, omset untuk bisa di-achieve itu nggak sulit. Tinggal PR-nya adalah teman-teman punya mimpi yang besar apa nggak? Oke, punya mimpi yang besar apa nggak? Sebelum saya akhiri video awal ini, video pengantar. Saya mau teman-teman untuk bisa, kan teman-teman tadi mempersiapkan catatan ya. Ya, persiapkan catatannya. Sudah? Teman-teman tulis apa mimpimu dari nonton video ini. Apa targetmu dari menonton video ini. Saya punya mimpi ini. Sebelum 2020, saya punya 10.000 reseller. 10.000 agen dan reseller.
Oke, ini mimpi saya. Sekarang baru 2000. Saya punya waktu 2017, 2018, 19, 20. Minimal per bulan harus 2000, per tahun 3000 lah. Ini mimpi saya. Saya punya target. Dan saya membagi dalam beberapa divisi. Oke? Dan saya mau mendorong teman-teman, coba tuliskan apa mimpimu. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang muluk-muluk. 100 reseller pertama, 1000 reseller pertama. Tahun ini, atau misalnya, kapan harus achieve? Bagaimana cara memulai bikin mimpinya? Simple. 1, terukur. 2, periodenya kapan? 3, menantang. Ini, mimpimu. Oke, terukur. Saya mau punya 1000 reseller. Saya mau mendorong teman-teman, nanti kan ada program khusus saya membimbing teman-teman. 1000 reseller. Kapan? Bikin target dalam waktu 12 bulan. Atau misalnya 6 bulan lah. 6 bulan. Menantang. Menantang apa? Saya mau dari 1000 reseller nih saya bisa punya omset minimal 500 juta per bulan misalnya. Nanti ada hitung-hitungan kok di video berikutnya. Tapi intinya ini teman-teman harus punya mimpi nih. Kalau teman-teman nggak punya mimpi, buat apa teman-teman ikut ini? Ya udah ikut aja sama yang lain. Artinya, ya gitu-gitu aja. Sayang banget. Ketika teman-teman punya ini, jangan cuma beli tools, jangan cuma ikut course, jangan cuma beli doang, nggak cuma registrasi, tapi gedein target, punya mimpi, terukur, menantang, punya periodenya jelas, sehingga teman-teman punya beginian. Dan kami memulai semua divisi ini, teman-teman tahu modalnya berapa? Tahu modalnya berapa? Saya tidak pakai modal uang 1 peser pun. Saya resign dari kantor TNS Marketing Research Agency. Ya uangnya saya pakai untuk bisnis yang lain itu. Waktu itu saya bikin bisnis ayam bakar, mie ayam. Saya sukses dalam 2 bulan punya 2 cabang. Dalam 3 bulan tutup semua cabangnya. Tapi yang saya sadari bahwa ternyata saya sadar. Saya bisnis cuma ikut-ikutan doang. Modal habis ke sana semua. Akhirnya saya merintis ini nggak pakai modal. Wah, modalnya habis, modal pakai apa? Dulu ruko kantor juga sewa juga bukan ngutang sih. Bayar pending, nunggu ada duit baru bayar. Untungnya teman saya baik waktu itu. Ada Mas Wit, itu baik banget yang punya kantor, dan wah itu kantor masih di Jakarta Timur. Sekarang kantor kami di Tebet. Nah, ini cerita pengantar awal. Saya mau mendorong teman-teman, ini baru video awalnya, ayo semangat, ayo kejar, ayo pastikan teman-teman bisa achieve dan punya company besar. Saya punya mimpi teman-teman, ini belum cukup. Ketika saya punya leader di sini, di Web Practice, di Ethnostore, di Ethnomart, di Fashion El Rahma, di Academy, saya punya divisi lain. Saya punya mimpi setahun 2 divisi baru. Sehingga akhirnya saya punya beberapa kaki untuk apa? Mereka jadi ekosistem business development. Kayak gitu. Saya sukanya adalah gitu, pembuka market untuk nantinya para reseller masuk, mereka punya lapangan kerja, dan mereka punya sumber rizki yang banyak, sumber income yang banyak, sumber penghasilan yang banyak. Saya punya reseller, saya ada beberapa reseller yang hari ini closing dari buku bisnis, besok closing dari Web Practice, besoknya lagi closing dari mana? Ethnomart. Kemarin juga closing dari mana? Academy. Dalam seminggu itu mereka nggak pernah kehabisan sumber income. Saya mendorong teman-teman ketika teman-teman sadar, pasukan reseller itu penting banget teman-teman. Teman-teman bisa mempersiapkan dan mengikuti program Akademi Bangun Reseller ini dengan baik. Oke? Itu aja teman-teman. Ini baru pengantar. Saya mendorong teman-teman mencatat, mempraktekkan, dan jangan lupa PR video pertama. Punya mimpi yang besar, menantang, periode, dan terukur. Thank you. Maju terus.